Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan untuk zodiak Aquarius ya. Kemarin udah aku buat dan ternyata bermasalah audionya ya. Jadi di sini ya udah aku ulang aja lagi. Oke. Dan ini pembacanya bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Jadi kalau kamu mau pembacaan yang sesuai, kamu maunya karir aja, keuangan aja, silahkan untuk personal reading. Oke, jadi jangan berharap pada sesuatu yang mungkin jelas-jelas udah terlihat kalau itu tentang percintaan ya. Kamu sendiri bakal kecewa. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Aquarius ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Di sini ada fear. Oke. Ada I realize that I'm testing my result to live in energy of love. Aku nggak begitu ingat pembacaan Aquarius yang udah aku buat kemarin ya, jadi kita buka aja energinya yang baru. Judgment, I understand that everyone has their or unique path and challenges. Dan ada abundance, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Dan di the bottom of the deck ada passion, I accept that everything happens in divine order. Oke, jadi kalau kamu dengar bunyi di sebelah aku nih, kucing aku lagi makan, maka dia kayak gitu suaranya. Oke, jadi di sini jadi sebelum ya, apa yang aku sadari, karena nggak hanya pembacaan Aquarius juga yang sebenarnya bermasalah audionya, ada zodiak-zodiak lain juga yang bermasalah. Cuman ya kalau memang udah terupload dan terpublish ya, aku yakin berarti memang ada pesan di sana, walaupun ya mungkin bermasalah, mengganggu, tapi aku yakin kalau sesuatu hal itu udah terjadi ya berarti ya harus terjadi gitu. Jadi kalau memang bermasalah, kalau memang nggak begitu nyaman untuk didengar, berarti ada sesuatu yang memang sedang bermain. Yaitu apa? Karena memang saat aku buat kemarin sampai sekarang pun Mercury retrograde ya di Capricorn, dan Sun juga sekarang di Capricorn, Saturn juga di Capricorn ya. Jadi memang cukup berpengaruh ke berbagai pembacaan aku beberapa hari ini ya. Jadi ini mengajarkan juga terutama untuk kamu Aquarius ya, tentang apa itu kesabaran ya. Dan saat kamu tahu mau pembacaannya aku buat saat full moon ya, full moon juga di Cancer sekarang, dan aku memang ada permainan planet di Cancer juga ya. Jadi memang cukup berdampak ya memang untuk aku, untuk pekerjaan dan karir aku. But ya, untuk apa dikhawatirkan, jika memang terjadi ya memang harus terjadi gitu. Karena pembacaan dan video-video yang aku buat sebelum ini itu udah aku edit, udah saat aku testing itu baik, terus ya udah beberapa mic itu aku ganti gitu. Dan ini mic yang baru juga aku ganti lagi, so mic aku udah nggak terhitung makin banyaknya, sampai mama aku bilang kok beli mic terus but ya that's it. Jadi ini sangat apa ya, terhubung atau resonate dengan pembacaan Aquarius kali ini, dimana ya ada energi kamu untuk tidak banyak begitu menilai keadaan, menilai oh ini baik, ini tidak baik, ini buruk ya, ini gagal, ini salah ya. Karena itu sebenarnya salah satu tanda ketidaksabarannya kita. Jadi kita menilai suatu hal, oh kalau begini sudah berarti begitu
sudah pasti begini, oh kalau dia meninggalkan aku misalnya gitu, atau kamu di kerjaan nggak baik dengan seseorang, oh berarti dia jahat, berarti dia nggak baik ya. So judgmentalnya kamu cukup bermain kencang di sini ya. Dan aku ngeliat ketakutan kamu dipertemukan semesta di energinya saat ini kerjaan dan karir ya, bukan berarti untuk menakuti kamu, no, untuk kamu lebih mengenal siapa diri kamu, Aquarius ya. Oke, kita lihat love oracle-nya untuk Aquarius. Aku ngelihat banget juga Aquarius kamu bakal diperlihatkan banget hal-hal yang selama ini kamu kira benar ya, nggak sepenuhnya benar, ataupun yang kamu kira salah juga nggak sepenuhnya salah sih, seperti aku bilang tadi tentang judgmentnya kamu. Oke. Ada girl with a snake, empath and narcissist paradigma, being charm or use enable boundaries. While the girl talk time with friends, moving on happily single, living in the moment, having fun. The hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving atau mourning. Dan ada talking, interested, conversing more, await message arrives, text, call, email, hovering. Dan di tempat mempelajari ada karmic relationship, bleeding, trigger, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Ya. So begitu banyak pembelajaran yang memang harus kamu ambil di masa ini ya, apalagi di April ya, kayaknya Saturn memasuki Aquarius, karena Saturn sekarang masih di Capricorn Aquarius. Jadi bagi kalian yang mempunyai Saturn di Aquarius ya, entah di ascendant, 7 house atau 8 house-nya kalian ya, kalian bakal mengalami Saturn return. Ini kayaknya udah aku bahas kemarin ya. Jadi energinya memang that's it. Jadi jika memang kamu di masa seharusnya mengenal spiritualisme ya, kamu bakal dipaksa untuk mengenalnya. Kalau sebelumnya kamu mungkin mengenal, cuman kamu ada energi yang kayak itu ilmu yang udah kuno, itu apa ada energi judgment seperti itu, egoisme kamu yang seperti itu bakal di drop, dibikin down sama Tuhan Sang Pemilik Semesta ya, untuk kamu nggak menilai lagi apa yang baik, apa yang buruk ya, karena ujung-ujungnya kamu mau lari kemanapun ya, secara alaminya orang yang memiliki prominent planet di Aquarius ya, ujung-ujungnya aku harus bilang sama kalian, pasti mereka bakal ke tarot, astrologi, dan occult mistik ya, mau mereka akui ataupun tidak. Mulut mereka mungkin mengatakan no, aku sekolah, aku ini, aku tahu ini energi apa bla bla bla, misalnya gitu. Sebenarnya di dalamnya mereka sangat percayakan hal itu, namun ditutupi ya. Kenapa? Karena ada impatient di sini, ada ketidaksabaran. Ketidaksabaran itu yang membuat akhirnya ada energi yang membuat Aquarius ya ingin tahu ke depannya harus gimana ya, kepastiannya gimana ya, akhirnya memasuki occult ya, mistik, tarot, dan astrologi. Dan apakah itu hal yang salah? No ya, aku nggak bilang ini hal yang salah, enggak ya, aku hanya menjelaskan energinya. Namun yang pastinya adalah di masa ini untuk drop di objek gitu ya, untuk menghilangkan objektivitas di dalam diri kamu, untuk ini baik ataupun enggak, buruk ataupun tidak. Aku ngeliat ini lebih ke kehidupan kamu, dengan pertemanan juga
dengan karir ya, dan percintaan terutama. Karena kesakitan yang terjadi saat ini bisa terasa lagi besok ya, jika kamu masih menggenggam kesakitan itu hari ini. Karena apapun yang terjadi di masa depan bukanlah hasil dari harapan kamu, namun cerminan dari masa sekarang ya, living in the moment. Karmic relationship, kamu memiliki karma besar terhadap seseorang di sini ya, dimana kemungkinan mungkin kamu diajak untuk lebih mempunyai pemikiran yang lebih gini, untuk salah satu tidak begitu sensitif, dan kedua tidak terlalu penuh logika ya. Kamu untuk lebih banyak seperti kamu mengerti siapa diri kamu. Jadi saat kamu tahu kamu bakal emosional, untuk kamu tidak tertrigger, dan saat kamu sangat bakal rasional, kamu tidak untuk tertrigger juga. Just living in the moment, just being ya, menyadari siapa diri kamu, untuk mindfulness ya. Oke, kita lihat tarotnya. Ada Page of Pentacles. Ini masa kamu untuk kuat banget belajar ya, untuk open minded ya, untuk tidak stuck. Nine of Wands ya, juga tidak berdiri di kesakitan ataupun berdiri di kesuksesan. Jadi ibaratnya kamu mau belajar hanya karena misalnya kamu gagal, atau memang kamu belajar hanya karena kamu pernah berhasil di sini. No, just learning ya, belajar ya, tanpa perlu ada apapun embel-embelnya. Four of Swords dan Four of Pentacles. Ini juga tentang mengajarkan tentang apa itu cinta, kepemilikan cinta sih. Semesta pengen kasih lihat, semakin kau menginginkan the Sun, Aquarius, energi matahari di sini ya, jiwanya kamu. Jadi semakin kamu terpisah dari jiwanya kamu, dan ini mengarah ke pertengahan tahun, semakin kamu menginginkan suatu hubungan, justru kamu bakal semakin kehilangan diri kamu. Semakin kamu ingin memiliki pasangan, ingin memiliki seseorang ya, kamu bakal jatuh. Namun semakin kamu ingin memberi, kamu semakin ingin ada cinta di dalam diri kamu, oleh diri kamu sendiri, kamu bakal mengerti apa yang aku maksud. Kamu gak lagi yang namanya terjebak dalam pola, yaitu kepemilikan, yaitu pasangan cinta harus benar-benar dimiliki seutuhnya. Di modern world ya, memang seperti itu di masa sekarang. Cuman kalau kita udah memasuki masa spiritualitas ya, kita mengerti akan hal itu, dan kita berharap orang lain juga mengerti akan hal itu sulit ya. Apalagi misalnya dia tidak di masa yang sama, dia bakal punya ibaratnya isu dan problem dia sendiri. Jadi kalau kamu ingin di masa yang seperti itu, misalnya cinta yang berkomitmen, apakah kamu mengharapkannya atau menginginkannya dengan orang yang menginginkan hal yang sama? Itu yang aku maksud ya. Jadi untuk Aquarius pembelajarannya cukup berat ke arah sana ya. Apalagi bagi aku ya, mungkin orang bilang energi atau zodiak apa di luar sana mungkin yang sensitif atau apa bla bla. Ada yang bilang Gemini ya, ada yang bilang Cancer, ada yang bilang Aquarius ya. Semua zodiak itu memiliki sensitivitasnya masing-masing ya. Hanya aja memang ada energi yang lebih intens dari yang lainnya ya, dan memang salah satunya adalah Aquarius ya. Ada Six of Swords, Queen of Wands,
dan ada judgment lagi. So Ten of Wands, King of Pentacles, King of Swords, Seven of Cups, Page of Cups, dan ada di Hierophant. Dan di depan nomor dede ada Five of Wands. Jadi mungkin kamu gak akan suka dengan apa yang aku bilang saat ini. Bakal ada konflik batin. Ada energi Taurus di sini. Ya, energi tentang spiritualisme, energi tentang religius juga ada. Ya, jadi memang Aquarius cinta dan kasih sayang, ya, yang bermain dalam hidup kamu saat ini bukan tentang apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, ya, namun tentang apa yang terjadi saat ini. Ya, kuat banget di telinga aku, benar-benar dengar kata drop di A, B, C, D. Maksudnya adalah buang semua tentang objektivitas. Apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu D. Ya, karena A nggak akan pernah benar-benar bisa hilang dari abjad. Ya, nggak akan ada A tanpa ada huruf-huruf yang lain. Begitu juga huruf yang ada selain A. Oke, kita lihat rekal selanjutnya. Jujur aku ngelihatnya ini dari sisi netral yang mengarah ke arah berkat dan hikmah loh. Jadi jujur aku ngelihatnya malah bagus. Kenapa? Karena dengan begini ngasih lihat kamu real kehidupan, ya, yang gak selamanya buruk dan gak selamanya baik. Ini persepsi kamu tentang kehidupan, ya. Dan aku ngeliat di sini ada energi entah kamu atau seseorang, ya. Tiba-tiba aku ngerasain seseorang berusaha keras untuk moving on dari kamu, atau kamu berusaha banget untuk moving on dari seseorang, keras banget, ya, kuat banget di sini. Dan ujung-ujungnya aku ngeliat stuck, berada di pola yang sama sih, containment. Dan ada intensification, manifestation, dan ada magic. So, dan ada protection. Dan di the bottom of the deck-nya ada fulfillment. Kamu sedang diperlihatkan untuk apa itu tentang fulfillment, ya, tentang pemenuhan hati kalian masing-masing. Karena aku ngelihat kalian bukanlah kehabisan cinta, bukanlah kalian gak saling mencintai, gak saling menyayangi saat ini, namun sebenarnya kalian, ego kalian hilang, habis, dan kalian berdua mengira ini kehilangan cinta, udah gak ada cinta. No, sebenarnya justru memperlihatkan kalian mencintai satu sama lain. Karena cinta sebenarnya bukan perasaan, bukan emosi, ya, bukan tentang pikiran, namun tentang being, jiwanya kamu. Dan kalian berdua belum ngeliat ini semua. Karena aku ngeliat ini pure love, ini adalah cinta sejati. Cuman ya itu tadi, karmically, ya, secara karmik memang kalian masih belum paham, dan that's okay, masih jalan masing-masing. Biarkan dia mengerti dalam kehidupan dia sendiri, dan kamu juga mengerti dalam kehidupannya kamu, ya. Gak perlu untuk menilai siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih lambat, siapa yang lebih buruk, dan siapa yang lebih baik, ya. Setiap hal, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Kalau kalian sama-sama masuk ke spiritualitas, aku harus bilang, ya, jalan untuk kalian bertemu terbuka lebar sangat. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Aquarius, aku gak nyangka udah 20 menit videonya. Oke, kita lihat
Ntar kartunya jatuh. Kartu yang jatuh ada compassion for all, dan ada choose love, dan ada reconsider your commitment, yes or no. See, listen. Jadi memang lebih baik saat ini lebih banyak mendengarkan daripada menilai apapun juga. Mendengarkan suara hati kamu, intuisi kamu, ya. Dan nggak ada salahnya untuk kamu reconsider atau memikirkan lagi komitmen yang pernah terjadi dulu. Kalau mau kembali dan kalian sama-sama ingin, ya why not? Kalian bisa memilih hal itu, ya. Yang pastinya sebelum kalian memilih cinta, ya, berikanlah diri kamu cinta dan terhadap semua orang, agar kamu tahu, ya, apa itu cinta. Bukan dengan kamu hanya memberikan ke salah satu orang di sini, namun ke semua. Okay, that's it, ya. I think that's all. Wow, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.